Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ega di pelajaran Agama Islam dan Budi Pekerti. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Wah, alhamdulillah ya kalau kabarnya semuanya baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu ya. Oke, baca doa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih ke kalian, kira-kira idola kalian tuh siapa sih? Coba sini sebutin sama Ibu. Hah? BTS? Hah? Jimin? Apa? Doraemon? Terus? Siapa lagi? Coba, semuanya sebutin, coba. Hah? Doraemon? Terus? Transformers? Oke, pas banget nih. Di pembelajaran Ibu kali ini, Ibu bakalan bahas sosok yang patut kita jadiin teladan atau sosok yang patut kita jadiin idola. Siapa coba? Ada yang bisa tebak nggak? Sosok itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Ibu bisa bilang seperti itu? Sini Ibu jelasin. Ada 4 sifat Nabi yang patut kita contoh. Yang pertama ada sidik, yang kedua amanah, ketiga tablik, dan keempat fatonah. Sidik itu artinya benar. Semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah benar. Kenapa Nabi Muhammad mempunyai sifat sidik? Ada yang tahu nggak? Ya, benar. Nabi Muhammad mempunyai sifat sidik karena Nabi Muhammad itu utusan dari Allah. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang salah. Terlebih lagi, semua perkataan beliau adalah wahyu yang disampaikan dari Allah melalui Nabi Muhammad untuk semua umat manusia. Sifat yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya. Kenapa Nabi Muhammad mempunyai sifat amanah? Karena Nabi Muhammad adalah seorang rasul. Gak mungkin dong seorang rasul adalah orang yang gak dapat kita percaya. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau lontarkan, itu adalah kata-kata dari Allah. Allah komunikasi kepada hambanya melalui beliau. Jadi gak mungkin seorang rasul mengingkari ucapannya, apalagi berbohong loh. Sifat yang ketiga yaitu tablik. Ada yang tahu nggak sih? Pernah ngedengar nggak kata-kata tablik sebelum Ibu mengecapkan tablik barusan? Oh, ada yang pernah dengar? Coba apa? Jelasin ke Ibu. Iya, betul. Tablik itu adalah sifat wajib bagi para rasul. Yang artinya menyampaikan wahyu. Apa sih yang dimaksud menyampaikan wahyu? Wahyu adalah perkataan Allah atau firman Allah. Nah, tugas para rasul atau tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan firman Allah atau perkataan Allah kepada umatnya. Siapa umatnya? Ya kita sendiri, ibu dan kalian. Oke anak-anak, kita masuk ke sifat yang keempat, yaitu fatonah. Ada yang pernah dengar gak di sini? Fatonah itu apa sih sebenarnya? Iya, benar banget. Fatonah itu artinya cerdas, pinter, dan bijaksana. Jadi, Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat fatonah karena tujuannya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di umatnya. Jadi, setiap umat Allah yang mempunyai masalah, Rasulullah itu sudah mempunyai jawaban dari permasalahan tersebut. Selain 4 sifat yang tadi Ibu sebutkan, Ibu mau berbagi kisah nih yang Ibu tahu tentang Nabi Muhammad. Ini kisah teladan ya, kisah yang bisa diteladani untuk kita semua. Yang pertama yaitu kejujuran Nabi Muhammad. Anak-anak, Ibu punya satu kisah kenapa Rasulullah bisa disebut Al-Amin. Jadi, profesi Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau mempunyai profesi sebagai pedagang. Nah, saking jujurnya Nabi Muhammad itu sampai nyebutin loh modalnya berapa, keuntungannya berapa, supaya nggak ada yang dirugiin. Dan setiap barang yang dia jual, dia sebutin semua kekurangannya. Misalkan ada baju yang bolong atau resletingnya yang rusak, bener-bener jujur. Jadi beliau itu dagangnya tuh bener-bener jujur, gak bohong, gak ada unsur kebohongan. Nabi Muhammad atau Nabi kita memiliki kejujuran yang sangat terkenal di kaumnya pada saat itu.
Lalu yang kedua yaitu Nabi Muhammad itu sangat dermawan. Jadi suatu hari datang pengemis nih ke Nabi Muhammad. Pengemis itu meminta sedekah, lalu Nabi Muhammad memberikan beberapa makanan. Di hari berikutnya pengemis ini datang lagi. Terus Nabi Muhammad ngasih nggak? Nabi Muhammad tetap ngasih. Nabi Muhammad pada saat itu memberikan uang beberapa dirham. Lalu keesokan harinya pengemis ini datang lagi. Terus saat itu keadaan Nabi Muhammad itu tidak mempunyai apa-apa. Nabi Muhammad hanya memiliki kapak dan beliau memberikan kapak tersebut ke pengemis. Setelah memberikan kapak, Nabi Muhammad bilang nih ke pengemis, katanya Nabi Muhammad meminta pengemis supaya bisa bekerja dengan kapak tersebut. Nah, pengemis itu ketika menerima kapak, dia merasa malu karena sering meminta ke Nabi Muhammad. Setelah itu, karena merasa malu, pengemis tersebut tidak pernah menemui Nabi Muhammad lagi. Ketiga, Nabi Muhammad itu sangat sabar. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad tidak mudah diterima di lingkungannya. Jadi banyak banget yang ngejahatin Nabi Muhammad, ngata-ngatain Nabi Muhammad. Terus ada wanita Yahudi yang berani meludahi Nabi Muhammad, melempari kotoran ke Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun membalas perlakuan tersebut. Malah ada momen loh, ketika wanita Yahudi sedang sakit, Nabi Muhammad malah menjenguk wanita Yahudi tersebut. Ketika wanita Yahudi tersebut sakit, Nabi Muhammad malah nggak yang kayak, aku nggak mau jenguk, aku nggak mau ketemu lagi sama orang itu, tapi Nabi Muhammad malah menjenguk wanita tersebut. Padahal kan wanita itu sering nyakiti Nabi Muhammad kan. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi paling penyayang? Karena ada kisah nih. Di zaman itu ada seorang nenek buta yang sangat membenci Nabi Muhammad, anak-anak. Saking membencinya, dia selalu mempengaruhi orang sekitar untuk tidak mendekati Nabi Muhammad, apalagi berteman dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad secara diam-diam selalu memberi makanan ke nenek buta tersebut. Sampai-sampai yang nyuapin langsung ke mulut nenek buta itu Nabi Muhammad sendiri. Setelah Nabi Muhammad wafat, yang menggantikan tugas untuk menyuapi nenek buta itu digantikan oleh sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menceritakan bahwa yang selama ini menyuapi nenek buta itu setiap pagi yaitu Nabi Muhammad, seorang manusia utusan Allah yang selalu dia benci. Padahal Nabi Muhammad selalu berlaku baik ke nenek buta itu. Nah, setelah mendengar itu, nenek buta itu langsung menyesal, menangis, dan bertaubat. Dia menyesali perbuatannya selama ini yang selalu membenci Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad itu selalu baik kepada dia. Akhirnya dia bertaubat dan masuk Islam. Anak-anak, dari yang ibu sebutkan tadi, sifat Nabi Muhammad, lalu kisah-kisah Nabi Muhammad, kita bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut. Dari kejujurannya, kesabarannya, kedermawanannya, lalu rasa penyayangnya. Coba, faktor apa lagi yang bikin kita nggak ngidolain Nabi Muhammad? Semua sifat baik dimiliki oleh Nabi Muhammad. Jadi nggak mungkin dong kita nggak jadiin Nabi Muhammad sebagai idola hidup kita. Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai pas beliau meninggal, dia nggak ingat tentang dirinya sendiri atau keluarganya sendiri aja, tapi dia ingat semua umatnya. Ketika Nabi Muhammad hendak dicabut nyawanya, beliau bilang, nggak apa-apa, semua sakit timpahin ke aku. Semua sakit umat Islam timpahin ke aku. Nggak apa-apa aku yang sakit. Sampai kayak gitu anak-anak. Kalau kita mana bisa mikirin orang lain kalau kita lagi kesakitan kan? Tapi Nabi Muhammad beda. Dia ketika kesakitan pun atau lagi dalam kesulitan, dia tetap ingat kepada umatnya. Umatnya siapa? Ya kita. Nah, dari kisah ini aja, semoga kita bisa ambil pelajaran baik dan bisa lebih mencintai Nabi Muhammad kita. Oke, mungkin pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Karena jamnya sudah habis, Ibu pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak pelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Maafkan perkataan Ibu kalau ada yang salah ya, anak-anak. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.